Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kepada pemilik jiwa-jiwa kita, Raja dari segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mana yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini kita semua bisa bertemu kembali dalam acara Kultum Ramadan Virtual Field Trip pada tanggal 30 Ramadan 1442 Hijriah. Selawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita, teladan umat manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita adalah orang yang beruntung di yaumil akhir nanti yang akan mendapatkan syafaat beliau. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, ayah, bunda, adik, kakak, dan seluruh keluarga besar Cordova II, Kabupaten Tangerang. Semoga di penghujung Ramadan kali ini kita semua dapat menjalin tali silaturahim dan insya Allah senantiasa mendapatkan berkah dari ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Miss Endah akan bercerita seputar suasana Idul Fitri di kota Mekah. Siapapun yang menyimaknya, suatu hari Allah kehendaki kita semua akan singgah di kota suci ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Cordova II Channel. Terima kasih. Baiklah, Mekah adalah kota suci yang selalu dirindukan oleh umat Islam. Mekah adalah kota metropolitan yang terpadat ketiga di negara Arab Saudi. Kota ini berubah drastis dari yang dahulunya hanya sebuah lembah gersang, sekejap menjadi kota yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang tinggi, megah, dan sangat fantastis. Akan tetapi di zaman Rasulullah, Mekah ada pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sehingga hal ini membuat Rasulullah sering menyendiri untuk berhalwat. Tepatnya beliau naik ke Jabal Nur, beliau berhalwat di Gua Hira sambil merenungkan keadaan kaumnya yang penuh kesesatan dan kebodohan yang nyata. Dan pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, sehingga hal ini otomatis peresmian beliau menjadi seorang rasul. Nah, kota Mekah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Ibunda Hajar. Kisah kota Mekah tidak lepas dari leluhur Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkembangan kota Mekah dari tahun ke tahun berubah dengan drastis. Yang tadinya hanya sebuah lembah menjadi kota metropolitan dengan bangunan-bangunan megah menjulang tinggi. Nah, itu hanya sedikit sekali informasi tentang kota Mekah. Miss harap kalian tidak puas dengan informasi ini saja. Harus terus-menerus menggali, mencari tahu tentang kota Mekah ini. Sekarang Miss akan membahas tentang Idul Fitri, suasana Idul Fitri di kota Mekah.
kebiasaan orang Mekah dalam merayakan Idul Fitri tidak jauh berbeda dengan di negara kita. Di antaranya yang pertama, sebelum hari H-nya, sebelum hari raya Idul Fitri, penduduk kota Mekah akan mempersiapkan makanan untuk dihidangkan keluarga ataupun tamu. Pasar-pasar menjadi penuh, padat, ramai. Begitu pula dengan mal. Mal-mal mereka akan pergi ke mal untuk berbelanja karena mereka juga tergiur dengan diskon yang besar-besaran. Tidak jauh berbeda kan dengan yang ada di negara kita? Dan Miss juga akan membahas tidak hanya persamaan, tapi kekhasan yang ada di kota Mekah di negara Arab Saudi. Kekhasannya tidak hanya saat 1 Syawalnya, tapi kekhasannya di bulan Ramadannya juga. Kekhasan yang pertama, di sana tidak ada ziarah kubur, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, budaya ziarah kubur dilakukan oleh laki-laki, perempuan. Mereka datang untuk berziarah dengan maksud hormat, berbakti, atau mengenang pada yang sudah meninggal dunia. Kekhasan selanjutnya yaitu saat mengumandangkan takbir. Takbir dikumandangkan setelah sholat subuh menjelang sholat Id. Kalau di Indonesia bisa semalaman bertakbiran. Bahkan di Indonesia biasa untuk mengadakan pawai obor sambil takbir keliling kota, keliling kampung, keliling komplek, dimeriahkan oleh orang-orang Indonesia. Nah, kekhasan selanjutnya, tidak ada pesta kembang api, apalagi petasan. Nah, tapi hanya ada pesta makanan terenak, namanya azumat. Seperti kebab, kambing guling dengan nasi mindi, itu sangat enak sekali. Kekhasan lainnya, berlebaran di kota Mekah adalah saat pagi harinya. Pagi hari saat menjelang sholat Id, sama seperti di Indonesia, memakai pakaian terbaik. Tapi bedanya mereka akan memakai pakaian top, yaitu umumnya laki-laki memakai gamis putih. Setelah sholat Id, para tokoh masyarakat akan open house sambil azumah, sambil makan enak. Khasnya dari azumah itu yaitu kambing muda. Yang dimakannya kambing muda dengan nasi mindi. Kalau di Indonesia mungkin ada opor ayam, ada nastar dan sebagainya. Kekhasan yang kelima, kebiasaan orang Arab khususnya di kota Mekah adalah bersedekah. Mereka biasanya bersedekah keliling, bisa dalam bentuk makanan, makanan kemasan, ataupun dalam bentuk uang. Biasanya si para penerima itu sudah siap-siap di samping jalan tuh, karena sudah tahu jadwalnya menjelang maghrib. Nah, setelah sholat Id, di beberapa perkampungan di kota Mekah terasa sangat sepi. Jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia mah ramai saja. Nah, bahkan penduduk kota Mekah itu tidak saling mengenal dengan tetangga. Akan tetapi, walaupun hablum minan nasnya mereka kurang, tapi hablum minallahnya luar biasa. Mereka sangat individualis. Ya. Kalaupun harus berinteraksi dengan orang lain, sangatlah terbatas. Cukup bertemu, mengucapkan salam, dan untuk kebutuhan lainnya yang mendesak. Sehingga kotanya cenderung sepi. Dan ini sudah menjadi budaya orang Mekah. Nah, pemandangan spesial lainnya yang bisa wisatawan lihat begitu merayakan Idul Fitri di Tanah Suci ini adalah penampilan para pekerja di Tanah Suci. Kalau biasanya mereka mengenakan seragam, kali ini seluruhnya mengenakan pakaian terbaik. Sahabat Kordofa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga suatu hari kita semua bisa mencicipi, bisa berlebaran di kota Mekah. Amin. Sedih sekali mendengarkan pemberitaan Idul Fitri di tahun 2020. Di tahun itu, perihal coronavirus yang sangat membatasi penduduk kota Mekah, bahkan untuk perihal beribadah. Sungguh sangat menyedihkan umat Islam. Mudah-mudahan di tahun depannya kota Mekah membuka kembali perjalanan umroh dan haji, sehingga kota Mekah akan menjadi ramai, menjadi kota suci yang dirindukan umat Islam. Mereka ingin berkunjung ke sana untuk beribadah, khususnya di Baitullah Masjidil Haram. Baiklah, sudah pada akhir pembahasan kita perihal sedikit informasi tentang kota Mekah. Saya berharap kalian akan penasaran dan akan terus menggali informasi tentang kota Mekah ini. Insya Allah suatu hari kita diundang oleh Allah untuk singgah di kota Mekah. Allah berkehendak kita sampai di Baitullah, kita bisa beribadah di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Cordova, sampailah di penghujung tutur kata saya. 1, 2, 3, dan 4. Lebaran makan ketupat. 5, 6, 7, dan 8. Jangan lupa maaf-maafan. Sahabat Cordova, sebelum kita tutup kultum kali ini, marilah bersama-sama kita lantunkan takbir persembahan teman-teman kalian spesial di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari pribadi saya. Di akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.